untuk menghancurkan Indonesia tinggal satu lagi, tonggak NU ini. Maka siapapun yang akan mengobrak-abrik Indonesia harus menghancurkan NU. Caranya ya cari kelemahan orang NU. Orang NU itu gak tahan lihat duit, kalau menurut saya. Politikus dan budayawan Soegeng Raharjo Djarot yang akrab disapa Eros Djarot menduga ada desain dari pihak luar yang sengaja untuk menghancurkan Nahdlatul Ulama, NU, dengan memunculkan konflik kepengurusan di PBNU seperti yang terjadi saat ini. Mantan pendiri Litbang PDIP yang kemudian mendirikan Partai Nasionalis Bung Karno, PNBK, dan terpilih sebagai ketua umum itu bahkan dengan terang-terangan menyebut ada andil mantan Presiden RI ke-7 Joko Widodo, Jokowi, yang diboncengi kepentingan oligarki yang memang sengaja memberikan konsesi tambang ke PBNU yang berujung konflik di dalam kepengurusan ormas Islam terbesar di Indonesia tersebut. Untuk menghancurkan Indonesia tinggal satu lagi, tonggak NU ini, maka siapapun yang akan mengobrak-abrik Indonesia harus menghancurkan NU. Caranya yah cari kelemahan orang NU. Orang NU itu gak tahan lihat duit, ujar Eros saat menjadi pembicara dalam acara forum keramat bertajuk NU dalam Transformasi Indonesia seperti dikutip dari tayangan TV NU. Selasa 9 Desember 2025. Jadi memberikan NU ini sebuah tambang, jangan-jangan itu bagian dari upaya karena tahu ini akan jadi penyakit itu dia tahu. Jokowi tahu persislah, sambung Eros. Moga Mas. Masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak bisa terlalu mendalam ya. Jadi pendekatan mungkin lebih sebagai teman dekatnya Gus Dur gitu ya, yang tahu cikal bakalnya dari nggak sebagus ini kan dulu ya. Jadi masih NU zamannya tas kresek lah gitu ya. Nah, bagaimana waktu itu kita sering ngobrol sama Gus Dur dari tahun 73 ya, bagaimana membesarkan NU ini supaya piye yo Mas yo ben ora dadi komunitas tas kersek gitu ya, minimal Samsonet lah dibilang gitu. Nah maka dibuatlah hal-hal yang dilakukan banyak, termasuk tadi pionir dalam menggerakkan civil society. Itu tidak bisa didinai, betul karena saya saksinya. Nah kalau menggarisbawahi, saya nggak tertarik lah mengomentari Sakuf sama Saiful itu ya. Itu buat saya agak ahistoris. Karena menurut saya andai saja para pengurus juga pemerintah ya tidak ahistoris terhadap perkembangan Indonesia ke depan ya. Harusnya bagaimana? Mungkin nggak akan jadi seperti ini gitu ya. Kenapa? Ini antara lain contohnya ya, saya akan beri satu ilustrasi aja di dalam konteks yang sederhana, tidak teori politik macam-macam tuh ya. Nah, ini kalau orang PhD itu kan begitu selalu ya, banyak lah itu ya opsi-opsinya. Kalau saya sederhana aja dari empirik yang kita pernah lalui. Dulu kenapa saya mendesak Mbak Mega untuk saya pertemukan sama Gus Dur? Karena ada satu keyakinan dan memang dari sejarah kita pelajari bahwa Indonesia itu kekuatan rakyat yang paling mendasar itu kalau kaum Nahdien gitu ya, bersatu dengan istilahnya kita tuh kaum Marhaen lah gitu ya. Kalau dua ini bersatu maka itulah kekuatan sesungguhnya. Kalau waktu itu tidak tercipta ya perkawinan antara waktu Mbak Mega sama Gus Dur, saya nggak yakin kekuatan rakyat itu solid seperti apa yang kita temukan di 98 ya. Nah memang tambahan kita perlu masukkan kemudian Mas Amin Rais ya. Bahwa kemudian Mas Amin sama Mas Dur tuh sama Gus Dur tuh kayak cakot-cakotan tuh lain soal. Itu lain soal ya toh. Loh ya toh. Dulu kan begitu kalau saya tanya Gus Dur, wah ini loh Mas Eros, nek sampean ketemu ulo karo Denmas kuwi sing arep duduk sing ndi gitu. Ya pasti ya si itu gitu loh ya. Nah sementara saya Gus Dur kalau tanya gini tentang Amin Rais,
Mas Eros sampean kok percaya Gus Dur iku dari 100 omongannya 101 tuh bohong semua gitu. Jadi memang dalam konteks pengertian Islam pun secara akademis ya, itu sebetulnya tidak pas-pas betul gitu ya. Memang pendekatan kultural itu akan lebih tepat untuk menggambarkan yang selalu bilang Mas Gus Dur kan selalu bilang udah ribut-ribut itu ya, nek ora salah paham itu tuh NU ya. Di salah paham itu bagian dari yang kemudian melahirkan paham yang salah. Nah, yang sekarang tadi ribut-ribut yang ecek-ecek ini gitu ya, itu karena salah paham sebetulnya, tidak memahami fungsi yang sesungguhnya ya. Artinya gini, saya tidak mengerti kenapa kok seolah-olah sepertinya PBNU itu minta dikasihani pemerintah gitu loh. Padahal PBNU atau NU, saya bilang NU ya bukan PBNU ya, harusnya itu orang yang disuani pemerintah, institusi yang disuani pemerintah. Makanya saya melihat konflik ini kok tidak mau terpaku pada gitu aja, mungkin lebih jauh lagi ya. Jangan-jangan emang sebuah desain ya. Buat saya melakukan hal seperti ini itu subversif ya. Jadi memecah belah NU itu subversif menurut saya. Setelah apa? Saya perhatikan contohnya sekarang PDI sudah kehilangan gripnya dia sebagai partai wong cilik gitu ya. Itu kan partainya bagian dari orang-orang sudah cilik lagi, udah pada gebuk-gebuk semua ya, lupa sama orang cilik. Jadi satu tonggak itu sudah melemah. Untuk menghancurkan Indonesia tinggal satu lagi, tonggak NU ini. Maka siapapun yang akan mengobrak-abrik Indonesia harus menghancurkan NU. Caranya ya cari kelemahan orang NU. Orang NU itu gak tahan lihat duit kalau menurut saya. Karena saya ikut kalau mulai bangun kooperasinya sama Gus Dur, baru dapat duit sedikitnya dibagi, entek, nggak ada modal lagi gitu ya. Dan itu kebiasaan itu memang terlihat. Jadi memberikan NU ini sebuah tabang, jangan-jangan itu bagian dari upaya, karena tahu ini akan jadi penyakit itu udah dia tahu, Jokowi itu tahu persis lah. Dia orang yang gelitik sekarang itu ya. Jadi sebetulnya dia tahu nih, seolah-olah diberi kue, tapi racun. Jadi polisi-polisi yang sifatnya subversif ini harus betul-betul dipahami oleh kedua yang pada ribut ini, kan rebutan pepesan kosong kalau menurut saya nih ya, antara si Ipul sama Gus Yahya itu kan ya, karena ahistoris mas itu ya. Jadi peran NU sesungguhnya sakjati neng NU piye gitu kan. Jadi sakjati neng NU itu tidak dipahami. Yang ada hanya fungsi-fungsi yang sudah terkondisi oleh kondisi struktur politik yang sekarang. Sementara buat saya NU itu fondamen sebuah bangunan negara. Lah kok pilih jadi jendela gitu loh. Rebutan pengen jadi pintu supaya nanti presidennya datang pintunya dibuka dulu gitu. Padahal NU itu fondamen. Jangan terbalik-balik gitu loh. Makanya saya agak sedih juga ya. Apapun namanya kalian terserahlah mau ngomong apa ya. Kenapa saya waktu itu sangat shock waktu di Cipasung ya. Jam 6 sore saya dipanggil sama Matori, Mas Piye Gus Dur mundur. Ya, saat itu loh mundur. Saya bilang tenang deh. Saya datang Gus tenanan nih Gus. Iya mas, soalnya Pak Edi Sudrajat mengatakan bahwa pemerintah tidak menginginkan lagi gitu. Saya bilang Gus, Gus, alon sik. Kenapa konsep tadi antara Nadien Marahin ini nggak boleh pisah gitu ya. Kalau Gus Dur nggak jadi ketua umum lagi kan kacau tuh kan ya. Makanya saya bilang Gus, aku njaluk waktu. Saya bilang gitu ya. Waktu jam 6:30 itu atau jam 6 saya langsung tuju Jakarta. Saya bilang, arep apa mas? Arep nemoni Pak Edi Sudrajat ya. Nah pada saat itu saya sampai Jakarta jam 12 malam.
Kayak ketemu Pak Edi Sudrajat ya susah loh ya. Orang Menhankam dijaga segitu ketat. Apa yang saya lakukan? Ini juga untuk menyelamatkan NU juga ya. Saya temuin Pak Kemkem, itu Majen ya. Kemkem, saya tanya Pak Kemkem. Saya gedor rumahnya, dia bangun. Pak ada Mas Eros? Ini bener ini Pak Edi Sudrajat ngomong gitu. Bahwa pemerintah tidak menginginkan Gus Dur lagi gini-gini. Ini jawabannya Pak Kemkem waktu itu jawabannya. Enggak bener itu Mas Eros. Kami ini tentara, nggak ngurusin PBNU gitu ya. Bisa saya pegang Pak? Bisa. Nah langsung saya balik ke Cipasung. Saya bilang sama Gus Dur, Gus orang ngono, Pak Edi Sudrajat tuh nggak ngomong gitu. Lalu Gus Dur nanya, sampai wis ketemu Pak Edi Sudrajat, terpaksa bohong tuh ya. Sing penting Pak Edi Sudrajat enggak gitu. Jadi saya nggak bohong kan. Memang Pak Edi Sudrajat nggak gitu kan. Bahwa saya ngomong Pak Kemkem itu orang deputi kepercayaannya. Nah waktu itu Pak langsung Gus Dur bilang, oke, jam 10 kok kita umumkan, kita maju terus. Itu loh. Kenapa saya lakukan itu? Padahal dulu belum ada tol ya. Itu kalau ketabrak truk ya lumayan juga ya. Karena kan ngebut kita. Saya lakukan itu demi apa? Supaya Gus Dur tetap jadi ketua umum dan perkawanan antara Mbak Mega sebagai simbol kaum nasionalis itu ya, dan Gus Dur sebagai simbol dari organisasi terbesar ya Islam di Indonesia itu tetap dalam satu koridor yang sama. Nah, perjuangan kita sebegitu kita bangun sampai seperti ini, apa yang terjadi? PDI dihancurkan. Sekarang saya lihat ada lagi dia mau ngancurin ini PBNU. Jadi jangan cuma dilihat tambangnya itulah ya, tapi desain besar ini yang saya lagi pikirkan. Jangan-jangan memang ada ini, karena musuh oligarki yang paling potensial itu ya hanya NU dan ya kaum bandeng itu, bandeng yang sehat ya, bukan yang geblek ya. Nah, itu sebetulnya itu yang ditakutkan. Makanya harus dihancurkan kedua ini supaya mereka bisa terus menguasai. Jadi saya tidak mau terlibat termasuk ke dalam wilayahnya pertempurannya Gus Pul gitu sama ini terlalu kecil lah buat saya. Kenapa? Itu aja korban. Karena dia salah paham, salah memahami tujuan, salah memahami posisi. Jadi positioning dia tuh nggak tahu. Jadi lost ya. Apa sih? Kalau saya bilang sebagai bapak lost children gitu ya. Jadi anak yang tersesat gitu kan. Nah, sementara itu tidak tertarik saya tertarik pada desain besarnya. Jangan-jangan memang ada desain besar ini yang sengaja setelah PDIP dihancurkan tinggal satu begini lu ya. Muhammadiyah itu walaupun secara korporasi dia sangat besar lah ya, manajemennya bagus, tapi masanya kan tidak seperti NU. Walaupun saya nggak tahu benernya apa enggaknya ya. Kalau Gus Dur kan saya tanya, NU piro to? Ya, wis pokoknya atusan yuto. Nah, caranya gimana? Ya orang lewat itu katanya, lah itu pasti NU itu ya gitulah caranya Gus Dur. Tapi kenyataannya memang NU itu well rooted ya dalam kehidupan masyarakat bawah. Sehingga walaupun Muhammadiyah besar, tapi di dalam kehidupan masyarakat grassroots itu tetap yang namanya leader organisasi leadingnya itu ya NU. Nah, ini saya lihat ada desain Mas ya. Jadi saya tidak mau seperti tadi harus begini, Gus Yahya tuh otoritarian pada gitu ya. Itu hanya produk dari struktur dan sistem yang sekarang ada gitu. Sehingga tidak terlalu tertarik saya untuk ini bosnya teko. Jadi gini Gus, aku bilang saya tidak tertarik lah membahas masalah Gus Ipul sama Gus Yahya itu. Saya justru tertarik lebih jauh. Jangan-jangan ada desain ya untuk menghancurkan NU ini sebagai bagian daripada yang namanya tadi secara historis ya Mas ya. Kan NU ini udahlah, dia itu tonggaknya, fondasinya bangsa ya. Sama geng kami itu ini banteng-banteng sing ora geblek ya, yang masih sehat itu fondasinya bangsa.
Nah, kalau direduksi kepada hal yang dipeributkan ini, saya khawatir ya. Kenapa nggak kita balik? Jangan-jangan kalian ini hati-hati ya, mau ngancurin NU nih, ya. Karena sudah kelihatan gejalanya. Hanya NU dan barisan bandeng-bandeng itulah ya, yang bisa paling tidak menjadi satu kelompok gitu, yang say no to oligarki gitu ya. Hanya ini kekuatannya, tinggal nggak ada lagi yang tersisa, nggak ada. Mau yang mana lagi coba? Mau nganjelin FPI ya enggak, itu cuma gede di media aja ya. Tapi di grassroots kan tetap aja lah NU ya. Makanya saya tadi bilang gini Gus saya, ojo salah paham gitu ya. Karena biasanya kalau salah paham itu melahirkan jari Gus Dur tuh bukan aku ya, paham yang salah gitu. Nah, saya tidak mau terlibat masuk dalam wilayah pertempuran yang buat saya masih pertempuran ecek-ecek lain ya. Karena yang lebih penting itu satu gitu. Jangan-jangan ada desain subversi ini ya untuk menghancurkan NU. Itu jauh lebih penting buat saya. Sehingga ya saya kenal Saiful, saya kenal juga saya. Jadi kalau buat saya kok terlalu apa ya? Jokowi terlalu tak paham betul. Justru saya lihat Jokowi selalu paham, sehingga dia kasihlah tambang gitu kan. Padahal desain yang besarnya itu how to destroy, itu kan kekuatan fundamental ini yang di dua. Sekarang PDIP kan sudahlah itu banteng apa tuh gitu ya. Antara benteng, ketek, munyuk podo gitu ya. Jadi itu, nah ini rupanya NU mau digitukan. Nah gitu loh Gus saya. Kalau saya kok ngeman NU-nya, sampean ketua umumnya itu buat saya nggak penting. Gitu. Yang penting NU harus tetap utuh gitu ya. Nah mudah-mudahan ya. Contohnya gini Gus ya. Saya juga ngerti kalau yang sudah masuk menteri gitu ya, ngapain lagi jadi pengurus gitu loh. Loh, ini saya enggak. Kalau saya ngomong gini saya tidak ada urusan pro Gus Yahya atau pro Dasi Ipul kan udah menteri. Loh, maksud saya dia akan lebih efektif ngurusin contohnya banjir ini gitu ya. Daripada banjir di PBNU gitu kan. Di PBNU itu sudah bisa lah. Ini kan masalahnya kan cuma masalah yang nggak sulit kok ini ya. Artinya konflik horizontal itu bukan NU. Nggak ada di NU gitu setahu saya ya. Jadi orang Gus Dur juga waktu itu bilang, Mas iki piye iki wong loro iki udah ribut. Ternyata ribut sampai begitu. Saya bilang saya pilih ketua umum yang ini. Yang ini bilang, saya yang ini. Begitu sopo namanya sama. Kan salah paham artinya itu. Jadi ribut itu padahal yang dicalon sama. Ya, cuma belum sebut nama aja ya. Nah, dalam konteks ini permainan ini saya kok melihat ya. Saya yakin Gus Yahya harus lebih pintar dari Jokowi gitu ya. Jokowi itu terus terang aja lah. Saya kan kenal dia. Dia besar karena sesuatu gitu. Karena kita mengecilkan diri kita. Saya bilang berkali-kali sama Mbak Mega gitu ya. Contohnya apa? Gimana kita sekarang kayak gini Gus. Tadi kita merayakan hari anti korupsi sedunia ya. Saya waktu saya jadi pembicara pertama saya bilang saya males lah kalau bicara yang perendil-perendil gitu ya. Substansinya, rahimnya itu loh. Rahim yang menjadikan negara itu terkurung ya dalam state corruption state itu ya. Ya rahimnya itu di mana penyelenggara negara tidak pernah mengeterapkan secara murid dan konsekuensi pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 ayat 2 dan ayat 3. Yang kedua, rahim kedua itu adalah undang-undang politik ya, partai politik dan termasuk undang-undang pemilu ya. Kan pemilu harus mahal. Karena apa? Karena yang punya duit kan kita tahu siapa ya. Sehingga kita semua
Contohnya tadi Pak Sikam bilang apa Mas, perlu dana itu ya, dana itu kan. Dulu kita seringnya sama Gus Dur, dana karena nggak pernah dapat itu kan ya. Nah sekarang itu kan akses sudah ada. Buat saya terus terang aja, saya nggak terima kalau NU itu kok tinggal dolanan kayak gini gitu. Kita tuh tuannya kok, mereka kacung-kacung kita Mas gitu loh. Termasuk Jokowi itu pesuruh kita gitu loh. Jangan dibalik-balik. Bahwasanya sementara ini secara struktur gitu ya, memang begitu. Tapi kenapa nggak kita lewat pintu kultural dong ya? Salahnya sendiri kok mau masuk terus di wilayah struktural gitu loh ya. Pakai kultural dia nggak ada apa-apanya menurut saya. Jadi buat saya Gus Yahya itu lebih tinggi makomnya dari Jokowi menurut saya ya. Jadi ya lebih pantas Mas Gus Yahya itu merintahkan Jokowi ya, kalau perlu bawa gitu loh ya, kalau perlu jangan Mas Yahya yang sowan, bikin gimana caranya bawa bisa sowan ke sini gitu loh. Itu, dan itu pasti bisa pertama karena dia kan keluarga Kristen ya, kan pengen diakuin sebagai orang Islam beneran gitu ya. Nah makanya kan loh, ini kan tempat yang paling enak, tempat di NU itu ya Mas ya. Dan nggak mungkin kalau diakuin sama PKS saja belum afdol tuh ya. Tapi kalau NU sudah ngelus-ngelus kepalanya, Wesley pancen gue Islam tenan, itu baru dia itu. Nah masalahnya kepercayaan diri NU sebagai institusi yang sebetulnya secara historis tadi tinggi, biasanya karena pendekatan struktural gitu direndahkan. Soal gini, saya terus terang, kenapa saya nggak pernah waktu Jokowi ngundang budayawan pada kumpul ke mana Mas, ke istana, satu pun nggak pernah saya nginjek, 1 senti pun nggak pernah mau. Kalau perlu dia ngadep ke saya, enak aja loh gitu. Masa saya minta si Jokowi mengarahkan saya soal kebudayaan, karena gendeng kabeh gitu ya. Nah sama juga gitu kan. Kalau bisa, kalau saya berharap loh, Mas percaya dah, sampean tuh dari saya Gusti Allah. Gitu. Lo anak muda jadi ketua PBNU ya, itu kan udah pilihan Tuhan Mas. Orang mungkin, ndak mungkin Tuhan guyon, orang mungkin Mas. Gitu. Yang guyon tuh sampean, karo Saiful. Gitu. Tapi kalau Tuhan saya nggak yakin tuh guyon. Makanya saya titipkanlah NU nih sebagai institusi yang sangat saya harapkan agar tetap menjadi tonggak dan fondasinya itu. Jadi jangan mau jadi jendela, jangan mau Mas. Jangan mau jadi pintu, fondasi. Saya kalau kembali ke hitohnya gitu ya, jadikan NU itu fondasi. Jangan lagi genteng, jangan lagi mau jadi pintu, tapi fondasi. Nah, itu aja harapan saya Mas. Jadi kalau tadi saya usul yang sudah jadi pejabat negara itu bahwa ya nggak usah lagi pengurus NU lagi, bukan dalam konteks pro Gus Yahya atau pro tidak, tapi seyogianya ya, agar fungsinya lebih bagus ya. Dan jangan sampai juga nanti kalau ada apa-apa kan, kalau melakukan hal-hal yang gimana langsung kan direct terkena pada tubuhnya PBNU gitu loh Mas. Siap. Tapi kalau dia melepaskan diri gitu ya, saya juga nggak ngerti, saya tuh kok doyan banget sih jabatan itu loh ya. Maksudnya Boya Uwais gitu ya, wes dari sekjen Boya ya nyatakan, dengan ini saya nyatakan saya mengundurkan dari PBNU karena saya berkonsentrasi dalam ini, akan lebih indah gitu ya. Nah mudah-mudahan kalau saya ngomong gini agak delewer karena saya belajar dari Gus Dur gitu ya. Gus Dur juga sangat delewer kalau ngomong, santai-santai aja. Jadi mudah-mudahan kesalahpahaman berdua ini gitu ya bisa diselesaikan pada saat mereka berdua kembali ke kita gitu. Siap. Jati diri NU sesungguhnya gitu. The function ya, repositioningnya juga harus dimulai dipikirkan lagi. Kalau saya tetap berharap, walaupun saya merasa gagal Mas, karena bandeng-bandeng sekarang banyak yang jadi celeng udah tuh ya. Jadi ya sudahlah, tapi biarkan ini perjalanan yang harus kita lalui. Mudah-mudahan jangan sampai PBNU atau NU ya bisa
lemahkan seperti PDIP yang saya siang malam dulu saya coba tekuni ya, tapi ternyata kekuatan di luar itu lebih besar sehingga harus mundur sebentar gitu untuk ke depan. Saya coba pesan Gu Yahya, ojo ditinggal hawa-hawa gitu ya, hanya gara rebutan sing ora jelas gitu kan. Jadi saya minta, saya hanya bisa berdoa, walaupun doa saya belum tentu didengar gitu kan ya, tapi saya tetap berdoa bahwa mudah-mudahan NU bisa kembali seperti pada saatnya saya kalau ngomong sama Gus Dur sampai malam tuh ya, sampai terusan bagaimana membangun bangsa ini lewat jendela Nahdien dan jendela Umar Hain itu pada saat itu. Saya rasa itu aja yang bisa saya sebutkan. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Mas Eros. Terima kasih atas waktunya menonton tayangan ini. Saksikan terus konten-konten menarik dari podcastnews.id.